Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan tentu saja masih semangat. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah pertemuan kedua kita di kelas daring, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas. Nah, yang kita bahas bukan saja mengenai konsepnya, tentu saja mengenai hitungannya. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran kita adalah adik-adik dapat memahami, menjelaskan, dan tentu saja menghitung elastisitas. Minggu lalu, kita telah membahas mengenai permintaan dan penawaran. Nah, dari paparan yang sudah kita bahas minggu lalu, kita dapat melihat gambaran tentang aspek perubahan harga suatu komoditas dan faktor-faktor lainnya terhadap perubahan kuantitas permintaan dan penawaran. Nah, dalam praktek keseharian, seringkali perubahan permintaan dan penawaran atau naik turunnya permintaan dan penawaran akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut itu ternyata tidak cukup. Karena ternyata dalam hal ini pengukuran seberapa jauh reaksi perubahan kuantitas terhadap perubahan harga serta faktor-faktor lainnya seringkali merupakan informasi yang sangat berguna. Hal ini dapat menunjukkan sejauh mana sensitivitas permintaan dan penawaran suatu komoditas terhadap perubahan harga maupun perubahan faktor-faktor lainnya yang terkait. Nah, dalam pembahasan mengenai elastisitas pada minggu ini, kita akan belajar seberapa jauh sih perubahan harga maupun faktor-faktor lainnya terhadap perubahan permintaan atau penawaran dari suatu komoditas. Oleh karena itu, saya juga paparkan di sini mengenai pengertian elastisitas, yaitu menunjukkan ukuran kepekaan jumlah yang diminta atau jumlah yang ditawarkan terhadap determinannya atau faktor-faktor penentunya. Dengan adanya konsep elastisitas ini memungkinkan kita atau adik-adik nantinya ketika menjadi pengusaha untuk menganalisis penawaran dan permintaan jauh lebih tajam. Jadi ketika adik-adik ingin menetapkan harga komoditas yang adik-adik produksi, adik-adik bisa memperhatikan dari elastisitas barang yang adik-adik produksi, apakah dia elastis atau inelastis. Oleh karena itu, koefisien elastisitas itu sering diartikan sebagai persentase perubahan variabel yang tidak bebas dibagi dengan persentase perubahan variabel bebas. Nah, secara umum, elastisitas itu dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Di mana elastisitas permintaan itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu elastisitas harga yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang bersangkutan dengan jumlah permintaan atau kuantitas permintaan. Kemudian elastisitas silang yang menunjukkan hubungan antara harga barang lain dengan kuantitas barang lain pula. Kemudian elastisitas pendapatan yang menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan permintaan terhadap suatu barang atau kuantitas permintaan. Sedangkan elastisitas penawaran itu menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai elastisitas permintaan atau elastisitas harga dari permintaan. Jadi, menurut Menkyu, elastisitas permintaan itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak jumlah yang diminta atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga tersebut. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk persentase peubah kuantitas yang dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, elastisitas permintaan itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah derajat kepekaan dari permintaan suatu barang terhadap perubahan barang yang dimaksud. Nanti akan ditunjukkan dengan rasio antara persentase perubahan permintaan terhadap persentase perubahan harga. Nah, elastisitas permintaan memiliki beberapa penentu.
Adapun penentu elastisitas permintaan, yang pertama itu adalah kebutuhan versus kemewahan. Jadi kalau dia barang kebutuhan pokok itu biasanya inelastis, sedangkan barang mewah itu bersifat elastis. Contohnya nih barang pokok, kalau seandainya beras karena dia adalah produk makanan pokok, maka seberapapun harga beras, karena adik-adik biasa makan beras, maka adik-adik akan tetap memberi beras. Jadi itu sifatnya inelastis. Sedangkan barang mewah misalnya seperti handphone, kalau seandainya menurut adik-adik itu terlalu mahal, maka adik-adik mungkin bisa saja tidak jadi membelinya. Itu bersifat elastis. Nah, yang kedua itu adalah ketersediaan barang substitusi yang terdekat. Nah, untuk ini, barang yang substitusi banyak itu cenderung memiliki permintaan yang elastis, karena semakin banyak juga pilihan orang-orang untuk memindahkan pilihannya. Nah, sedangkan kalau konsumen yang memilih barang tidak memiliki barang substitusi yang banyak, itu biasanya lebih inelastis. Nah, kemudian untuk definisi pasar. Nah, ini tergantung pada batas pasar, yaitu besar kecilnya pasar. Jadi pasar yang kecil itu cenderung elastis daripada pasar yang besar. Kemudian yang terakhir adalah rentang waktu atau jangka waktu analisis. Nah, semakin jauh atau semakin panjang rentang waktunya, maka sifat barang tersebut cenderung bersifat elastis. Contohnya adalah misalnya hari ini adik-adik diminta untuk mengumpulkan tugas dalam kertas double folio. Nah, ketika hari ini jam ini adik-adik butuh, kemudian adik-adik datang ke sebuah toko alat tulis, dia menjual dengan harga lebih mahal dari yang biasanya. Karena adik-adik butuh sekali, mau tidak mau adik-adik akan beli. Tapi kalau seandainya tugasnya dikumpulkan minggu depan, bahkan bulan depan, adik-adik akan memiliki kesempatan untuk mencari lokasi yang menjual kertas lebih murah, sehingga semakin panjang lokasi atau semakin panjang rentang waktu untuk pengumpulan, maka semakin barang tersebut bersifat elastis. Nah, adapun manfaat dari menaksir elastisitas permintaan adalah bagi perusahaan, faktor tersebut dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan penjualan. Nah, sedangkan bagi pemerintah dapat menjadi alat untuk meramalkan kesuksesan dan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan. Nah, ini adalah rumus untuk perhitungan elastisitas permintaan. Nah, kita rumuskan ED sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Nah, dinyatakan dalam bentuk bilangan positif. Adik-adik sekalian, jadi untuk menghitung elastisitas itu kita harus ingat bahwa nilainya absolut. Jadi plus minus itu tidak berpengaruh terhadap perhitungan. Maksud saya di akhir perhitungan itu tidak akan memiliki pengaruh, plus minus itu hanya menunjukkan hubungan, jadi dia absolut. Nah, untuk ED itu bisa kita lihat dengan elastisitas titik maupun elastisitas busur. Nah, yang akan sering kita gunakan itu adalah elastisitas busur. Nah, untuk kriteria elastisitas, sesuatu perhitungan disebut elastis jika hasil ED-nya besar dari 1. Jadi di sini dikatakan bahwa perubahan jumlah yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, dikatakan uniter elastis ketika ED sama dengan 1, dan dikatakan inelastis ketika ED-nya kecil dari 1, dan dikatakan elastis sempurna ketika ED-nya tak hingga, dan inelastis sempurna ketika ED-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah kriteria elastisitas. Ini adalah kemiringan-kemiringan dari elastisitas yang ditunjukkan. Itu ya, adik-adik. Kemudian, selain memahami mengenai elastisitas permintaan, kita juga melihat hubungan elastisitas permintaan dengan total revenue. Jadi,
Total revenue itu adalah jumlah yang dibayarkan pembeli dan yang diterima penjual suatu barang. Jadi total revenue itu adalah perkalian antara harga dikali dengan kuantitas yang dijual. Jadi perubahan yang terjadi pada TR yang diakibatkan oleh pergeseran di sepanjang kurva permintaan sangat bergantung kepada elastisitas harga dari permintaan. Oleh karena itu kurvanya seperti ini. Nah, jika kurva permintaan inelastis atau kecil dari 1, maka kenaikan harga akan menaikkan TR. Jadi inelastis posisinya di sini. Jadi kenaikan harga itu akan menaikkan total revenue. Total revenue-nya ini. Kemudian jika kurva permintaan elastisnya besar dari 1, maka kenaikan harga akan menurunkan TR. Ini posisinya. Kemudian jika permintaan elastis uniter, maka perubahan harga tidak mempengaruhi TR, posisinya di tengah-tengah. Nah, kemudian sekarang kita coba masuk ke perhitungannya. Contoh soal 1. Ketika harga beras 8.000 per kilogram, jumlah beras yang dibeli adalah 100 per kilogram. Ketika harga beras turun menjadi 6.000 per kilogram, konsumen hanya ingin membeli sebesar 150 kilogram. Nah, pertanyaan, berapakah elastisitas permintaan tersebut? Mari kita hitung. Jadi diketahui, saya pakai tulisan yang agak besar sedikit. Diketahui ketika harga beras 8.000, berarti ketika Q1 sama dengan P1 sama dengan 8.000, maka Q1-nya sama dengan 100. Nah, ketika P2 sama dengan 6.000, maka Q2 sama dengan 150. Nah, pertanyaannya adalah berapa ED? Nah, tadi rumus di depan, ED itu adalah delta Q dibagi dengan Q1 tambah Q2 per 2 dibagi delta P dibagi P1 tambah P2 dibagi 2. Jadi kalau delta Q berarti Q1 Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 ditambah Q2 dibagi 2, kemudian dibagi lagi dengan P2 dikurang P1 dibagi P1 tambah P2 dibagi 2. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ED sama dengan Q2 150 dikurang 100 dibagi 100 ditambah 150 dibagi 2, kemudian P-nya 6.000 dikurang 8.000
dibagi 8.000 ditambah 6.000 dibagi 2. Nah, sekarang kita tinggal hitung. ED sama dengan 150 kurang 100 berarti 50 dibagi 250 dibagi 2 berarti 125. Kemudian 6.000 dikurang 8.000 berarti min 2.000 dibagi 8.000 tambah 6.000 14.000 bagi 2 berarti 7.000. Nah, sekarang kita dapatkan hasilnya. ED sama dengan 0,4 dibagi min 0,28. Kita simpulkan 2 belakang koma ya adik-adik. 286 28 ya, 28. Kemudian ED sama dengan min 1,39. Nah, di sini terlihat bahwa ini ED min 1,39 ini ED-nya besar dari 1, maka ini menunjukkan bahwa elastis. Nah, untuk kesimpulannya bisa menggunakan ini nih. Kalau minus ini menunjukkan hubungannya terbalik gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah perubahan harga sebesar 1% akan menimbulkan perubahan permintaan sebesar 1,39%, atau bisa juga disimpulkan penurunan harga sebesar 0,28 karena ini minus ya adik-adik, akan menambah permintaan sebesar ini ya 0,4. Nah, ini yang bisa digunakan sampai dengan kesimpulan. Kalau ada yang kurang mengerti, silahkan komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu mengenai elastisitas pendapatan. Jadi kalau kita bicara soal elastisitas pendapatan, itu tujuannya adalah untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan. Jadi rumusnya adalah delta Q bagi delta I dikali I1 bagi Q1. Nah, selanjutnya di dalam elastisitas pendapatan kita akan bertemu juga dengan perhitungan elastisitas besar dari 1 kecil dari 1 sama seperti tadi. Hanya saja dampak terhadap penerimaannya adalah kalau dia inelastis sempurna, nilai elastisitasnya 0, itu penerimaannya turun bila harga turun. Kemudian inelastis atau kecil dari 1 itu penerimaannya turun bila harga turun. Kalau uniter atau sama dengan 1 itu penerimaannya tetap meskipun harga berubah, sedangkan elastis besar dari 1 itu penerimaannya naik bila harga turun, dan elastisitas sempurna dengan nilai elastisnya tak hingga itu penerimaannya tergantung dengan perubahan jumlah yang diterima. Nah, di sisi lain di bagian
perhitungan, adik-adik akan lihat apakah dia negatif atau positif dari hasil perhitungan. Jika negatif itu menunjukkan bahwa barang dari produk tersebut atau produk ya, kuantitas produk itu yang akan dilihat itu merupakan barang inferior, yang dimana itu nanti jumlah yang diminta menurun begitu pendapatan naik. Sedangkan kalau positif hasilnya itu disebut dengan barang normal, dimana jumlah yang diminta meningkat begitu pendapatan naik. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal 2. Jika pendapatan 100.000, jumlah barang yang diminta 10, ketika pendapatan naik menjadi 200.000, jumlah barang yang diminta menjadi 15. Nah, adik-adik diminta tentukan EY-nya. Sekarang mari kita hitung. Diketahui pendapatan I ya. I1 100.000. Maka yang diminta adalah Q1-nya 10. I2 200.000, maka yang diminta Q2-nya adalah 15 kalau tidak salah saya tadi ya, 15. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Rumusnya tadi adalah delta Q bagi delta I kali I1 bagi Q1. Nah, delta Q berarti Q2 kurang Q1, kemudian dibagi dengan, oke, kita coba Q2 kurang Q1 dibagi, oke, ini ya, dibagi dengan Z ya, dibagi dengan Q2 kurang Q1, ini I2 kurang I1 ya, I2 kurang I1. Nah, kemudian di sini dikali dikali I1 dibagi dengan Q1. Nah, sekarang coba kita hitung. Q2 kurang Q1 berarti 15 kurang 10, 15 kurang 10, kayak gini ya. Kemudian di sini 200.000 dikurang 100.000, kurang 100.000 common U, kemudian dikali I1 100.000 kemudian ini Q1 ya 10. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 15 kurang 10 5 dibagi dengan 100.000 23, kemudian dikali 100.000 bagi 10 ya. Bagi 10. Nah, ini EY. Nah, maka didapatkanlah EY sama dengan 0,5. 0,5 itu berarti EY kecil dari 1, berarti dia inelastis.
Nah, kalau dia kecil dari 1 dan ini positif, itu artinya dia barang apa? Barang positif, barang normal. Termasuk barang normal. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah perubahan pendapatan sebesar 1% akan menimbulkan perubahan permintaan, karena kita bicara pendapatan dengan permintaan ya, sebesar 0,5%. Nah, kalau di sini tidak mengerti atau ada yang kurang paham, ya saya persilahkan juga untuk komentar di kolom komentar ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu elastisitas silang. Nah, ini adalah elastisitas yang bertujuan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yang harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang itu entah komplementer, entah itu substitusi. Jadi nanti bisa jadi kuantitasnya si Y, price-nya si X. Jadi dia bukan barang yang sama dengan harga yang sama. Jadi dia entah itu barang substitusi, entah itu barang komplementer. Nah, di dalam elastisitas silang, nilai elastisitas silang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu barang dengan barang lainnya. Jadi kalau barang komplementer itu dicirikan dengan EC-nya kecil dari 0. Jadi setiap kenaikan harga barang Y akan menyebabkan penurunan kuantitas barang X yang diminta. Sedangkan dia barang substitusi jika EC-nya besar dari 0 atau positif. Jadi kenaikan harga barang Y akan menyebabkan kenaikan kuantitas barang yang diminta. Nah, sekarang kita coba melakukan perhitungan. Nah, di sini adalah contoh schedule harga dan kuantitas t-shirt dan kemeja. Jadi ini berbeda. Jadi sekarang kita coba hitung lagi. Oke, kita menggunakan bagian yang tadi lagi, hanya kita rubah sedikit ya adik-adik. Jadi diketahui PY sama dengan 6.000. Ini PY1. Kemudian PY2 sama dengan 7.500. Kemudian QY1 sama dengan 20. QY2 sama dengan 15. Nah, di sebelahnya ada lagi QX1. QX1 sama dengan 25. Kemudian QX2 sama dengan 20. Nah, dari sini adik-adik bisa lihat yang mana yang akan dimasukkan dalam perhitungan ini. Yang kan kita masukkan adalah ini nih, PY1 dan PY2 dengan QX1 dan QX2. Dia berbeda. Jadi karena kita bicara silang, hubungan antara t-shirt dengan apa ini? Dengan kemeja. Nah, itu yang akan kita bicarakan. Nah, sekarang kita coba hitung EC sama dengan QX2 dikurang QX1 dibagi PY2 dikurang PY1. Nah, ini baru PY1, di sini QX1. Nah, sekarang kita masuk ke
perhitungannya di sini QX2 ini ya, 20 dikurang nih 25 dibagi dengan PY2 ini ya, 7.500 nih, 6.000 dibagi 6.000. Nah, di sini ya. Nah, kemudian dikali dengan PY1. PY1 kita 6.000 dibagi dengan QX1 kita 25. Nah, sekarang ini 20 kurang 25 itu adalah min 5. Kemudian ini 1.500. Kemudian ini dapatnya 240. Oke, 240. Nah, di sini didapatkanlah min 5 dibagi 1.500. Ini EC ya adik-adik, EC min 5 bagi 1.500 itu adalah 0,0033. Min 0,0033 dikali 240, maka didapatkan min 0,8. EC ini ya, EC sama dengan min 0,8. Nah, EC nya itu kecil dari 1, itu menunjukkan inelastis. Nah, ini posisinya adalah 0,8, berarti dia besar dari 1. Coba kita lihat tadi di sini. Nih, kalau misalnya dia negatif, barang komplementer jika EC kecil dari 0 atau negatif, itu disebut dengan barang komplementer. Nah, kalau substitusi, EC-nya besar dari 0. Nah, ini EC-nya itu adalah kecil dari 0 atau negatif gitu ya. Oleh karena itu dia disebut dengan barang komplementer. Nah, kesimpulannya bagaimana, Bu? Kesimpulannya adalah kenaikan harga t-shirt sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan kuantitas permintaan barang X atau kemeja. Nah, kemudian setelah ini yang terakhir adalah mengenai elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu menunjukkan derajat kepekaan perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan, atau nilai bagi antara persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga. Nah, sama halnya dengan elastisitas permintaan, rumusnya tidak berbeda dengan elastisitas permintaan. Bedanya satu tadi ED, yang satu ES gitu ya. Kita tetap gunakan elastisitas busur. Nah,
Adapun faktor penentu elastisitas penawaran, yang pertama itu adalah sifat perubahan biaya produksi. Jadi penawaran akan tidak bersifat elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah jangka waktu analisis. Jadi semakin panjang maka akan semakin elastis gitu ya. Nah, kemudian untuk jenis elastisitas penawaran sama seperti tadi, dikatakan elastis jika besar dari 1, dikatakan inelastis jika kecil dari 1, dikatakan uniter elastis jika sama dengan 1, dan inelastis sempurna ketika sama dengan 0, dan elastis sempurna ketika tak hingga gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal perhitungannya. Naiknya harga barang X dari 200 menjadi 250 menyebabkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan dari 150 menjadi 200. Nah, berapakah koefisien elastisitas harga penawarannya? Nah, kita mulai dari naiknya harga barang X, berarti P1 sama dengan 200. Kemudian P2 sama dengan 250. Kemudian Q1 sama dengan 150. Q1 sama dengan 150. Kemudian Q2 sama dengan 200. Nah, sekarang kita coba lakukan perhitungan untuk ini. Kita lakukan perhitungan. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu ES. Bedanya di sini saja ya, ES. Kalau tadi ED. Nah, Q2 kurang Q1 dibagi dengan, ya, ini pindah jadinya ke atas ya. Nah, ini Q2 kurang Q1, kemudian Q1 ditambah Q2 dibagi 2, ini kan ya tadi. Kemudian untuk P delta juga, jadi ini P1 ditambah P2 dibagi 2. Nah, sekarang kita hitung, kita masukkan dulu. Q2 nya adalah 200 dikurang Q1 150. Kemudian di sini 200 ditambah 150 bagi 2. Kemudian ini P2 250 dikurang 200 kemudian 250 ditambah 200 dibagi 2. Nah, 200 kurang 150 dapatlah 50. Kemudian ini 175. Kemudian ini 250 kurang 200 dapatlah 50. Kemudian sebelahnya 250 tambah 200, 450 bagi 2 berarti 225. Maka didapatkanlah ES 0,29
dibagi dengan 0,22. Jadi dapatlah ES 1,31. Nah, ES ini besar dari 1. Besar dari 1 berarti dia elastis. Nah, kalau elastis kesimpulannya adalah mirip dengan permintaan tadi, perubahan harga sebesar 1% akan mempengaruhi perubahan permintaan sebesar 1,31 atau perubahan harga sebesar 0,22 atau kenaikan harga sebesar 0,22 akan meningkatkan penawaran sebesar 0,29. Ini perubahan penawaran ya adik-adik. Oke. Nah, jika sampai di sini ada yang bingung, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Nah, untuk topik elastisitas saya pikir hanya sampai di sini topik kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika adik-adik merasa ada yang ragu, ada yang bingung, saya persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Saya tidak membatasi pertanyaan adik-adik dan saya sangat membuka setiap pertanyaan adik-adik apapun itu. Jikapun nanti adik-adik misalnya, Bu, saya bingung, tolong step by stepnya, pasti saya akan bantu. Yang terpenting adalah adik-adik mau bertanya. Kalau seandainya adik-adik tidak mau bertanya, ya sesat di jalan, jadinya jalan-jalan ya. Jadi besar harapan saya adik-adik bertanya di kolom komentar, saya pasti akan menjawab sebisa saya. Kalau saya nggak bisa, saya usahakan bisa dan mencari bantuan untuk menjawabnya. Untuk siang hari ini saya pikir cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di kelas daring selanjutnya. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas terstrukturnya.